rancangan damai dan sejahtera, mendatangkan kebaikan di hidupku selalu. Sebab itu ku kan bersyukur, memujimu sepanjang usiaku. Kau Allah yang setia, selalu ada bagiku seumur hidupku. Ketika awan terasa gelap, mendung kelam halangi langkahku, Dia Bapa yang selalu ada bagiku, menopang dan menguatkanku. Sebab rancanganmu indah, rancangan damai dan sejahtera, mendatangkan kebaikan di hidupku selalu. Sebab itu ku kan bersyukur, memujimu sepanjang usiaku. Kau Allah yang setia, selalu ada bagiku seumur hidupku. Sebab rancanganmu indah, rancangan damai dan sejahtera, mendatangkan kebaikan di hidupku selalu. Sebab itu ku kan bersyukur, memujimu sepanjang usiaku. Kau Allah yang setia, selalu ada bagiku. Sebab itu ku kan bersyukur, memujimu sepanjang usiaku. Kau Allah yang setia, selalu ada bagiku seumur hidupku. Kau Allah yang setia, selalu ada bagiku seumur hidupku. Kau memanggil dan memilihku, bahkan sebelum ku dijadikan. Kau menenun kehidupanku, dan kau jadikan biji matamu. Ku ikut panggilanmu, berjalan dalam rencanamu. Walau banyak pencobaan, ku takkan gentar. Bila kau besertaku, pada siapa ku harus takut? Penyertaanmu sempurna
dijadikan. Kau menenun kehidupanku, dan kau jadikan biji matamu. Ku ikut panggilanmu, berjalan dalam rencanamu. Walau banyak pencobaan, ku takkan gentar. Bila kau besertaku, pada siapa ku harus takut. Penyertaanmu sempurna bagiku. Ku kan terus berjalan, walau lewati lembah kelam. Padamu ku percaya, masa depanku terjamin dalammu. Ku ikut panggilanmu, berjalan dalam rencanamu. Walau banyak pencobaan, ku takkan gentar. Bila kau besertaku, pada siapa ku harus takut. Penyertaanmu sempurna bagiku. Ku kan terus berjalan, walau lewati lembah kelam. Padamu ku percaya, masa depanku. Bila kau besertaku, pada siapa ku harus takut. Penyertaanmu sempurna bagiku. Ku kan Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat datang di Bethel Area. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan yang pastinya mengubahkan kehidupan kita. Dimanapun Anda berada, mari bersama-sama siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita di ibadah minggu yang pastinya diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa, membawa hati kita, mempersiapkan hati kita di ibadah minggu ini. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Tidak bosan-bosan Tuhan kami berkata bahwa Engkau Tuhan Allah yang setia. Setia yang berarti selalu ada dalam kehidupan kami, dalam setiap situasi kehidupan kami. Kami melihat bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, yang terus menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami pahami atau mungkin kami belum mengerti, tetapi kami tahu bahwa rancangan Tuhan itu ajaib. Inilah iman kami Tuhan. Iman kepada Yesus yang terus yakin dan percaya tepat pada waktunya rancangan Tuhan membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan tubuh kami, kesiapan diri kami untuk beribadah. Untuk nanti kami memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman-Mu yang pastinya akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami juga mempersiapkan hati kami, jiwa kami Tuhan. Kami akan tanggalkan sejenak segala kekhawatiran kami, segala beban-beban permasalahan kami. Kami
kami mau tanggalkan itu dan kami mau fokuskan pikiran kami hanya pada Yesus. Sehingga ketika kami berjumpa dengan Tuhan, maka kami akan dapat kekuatan untuk menjalani kehidupan. Kekuatan untuk mengatasi setiap permasalahan yang mungkin ada di hadapan kami. Kekuatan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Pribadi yang pastinya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus dimanapun kami berada. Biarlah hati kami siap menyembah Tuhan. Hati kami siap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang melayani Tuhan. Pelayan-pelayan di setiap bidang masing-masing Tuhan memberkati. Setiap apa yang kami persembahkan sebagai pelayanan Tuhan, nyatakan kasih dan Roh-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar memberikan pelayanan kami sebagai ucapan syukur terbaik bagi Tuhan, sebagai penyembahan terbaik kami bagi Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kelancaran untuk jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Allah tinggal di tempat ini, Roh Allah memenuhi setiap hati kami, sehingga ketika kami pulang, ketika kami usai dari ibadah ini, biarlah hati kami disegarkan, hati kami diperbaharui, ada perubahan dalam kehidupan kami menuju ke arah yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami bersepakat, kami bersehati, kami mematahkan segala kuasa-kuasa gelap yang menghancurkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang melindungi, Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang memberikan keamanan dan kenyamanan ketika kami beribadah dimanapun kami berada. Sehingga fokus pikiran kami, fokus hati kami adalah kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hati kami, inilah hidup kami, dan kami siap memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu di ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama ambil waktu-Mu, sembah Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Naikkan ucapan syukur hati dan hidupmu. Keluarkan itu dari mulut-Mu, sehingga telingamu mendengar dan iman tumbuh dalam hati dan hidupmu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur, ku bermasuk. Terima kasih Yesus, ku bersyukur,
bersama-sama akan sembahmu bagi Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan pujian yang terbaik dari hatimu bagi Yesus. Inilah Tuhan yang kami rindukan saat ini. Yani kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Kau hadir, tinggal dan bekerja dalam hidup kami. Karena ini yang kami inginkan, yakni selalu bersekutu denganmu dan menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Selamanya
sertai jalanku sepanjang hidupku. Sungguh hanya dekat kepadamu Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru dalam hidup kami. Ada kekuatan baru. Kaulah melindunganku. Sungguh Kaulah keselamatan kami. Keselamatanku. Mari bersama-sama dengan penuh kerinduan nyatakan ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat saja katakan hanya dekat. Hanya dekat. Nyatakan kerinduanmu Bapak Ibu Saudara. Nyatakan keinginanmu di hadapan Tuhan dengan iman percaya. Kau sertai jalanku Terima kasih Tuhan. sepanjang hidupku. Sungguh hanya dekat padamu. Rinduku Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru ada Tuhan ketika kami menanti-nantikan Engkau. Kaulah pelindung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan bersama-sama nyatakan kerinduan kita dengan iman percaya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hatiku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya undang semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan Allah kita. Mari sembah Dia, angkat hatimu dan angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini pujian kami, Yesus, Yesus Tuhan.
menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat suaramu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Oh, selamanya, selamanya, selamanya tinggal dekatmu. Selamanya, selamanya tinggal dalammu, tinggal dekatmu. Selamanya, selamanya, tinggal dalammu. Selamanya, itu rinduku, keinginanku, tinggal dalammu. Selamanya, itu rinduku, keinginanku. Kerinduanku, inilah kerinduan kami Tuhan, yakni kami senantiasa tinggal di dalam-Mu, tinggal dekat-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Amin. Di dalam hadirat-Mu ada kesegaran yang baru. Dan di dalam hadirat-Mu ada perlindungan dan anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu jauh lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bertahta atas puji-pujian kami. Amin. Terima kasih Tuhan yang siap memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari bersama-sama bersuka cita. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadikan kita umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak
lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lambaikan tanganmu, katakan Haleluya. Kibarkanlah tajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. sungguh kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang dalam segala dengan kita percaya perkara. katakan Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah tajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. bertepuk tangan dengan segenap kekuatan kita. Mari bersama-sama deklarasikan kita lebih dari pemenang, Kita lebih dari pemenang. 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 kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Allah di Pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah tajinya, Yesus Raja segala raja. Sing haleluya. Haleluya. Bangkitlah Mari sekali lagi gerejanya, umat-umat pemenang. kita lebih Nyatakan dari haleluya. pemenang. Haleluya. Kibarkanlah Yesus kau tajinya, raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih Mari katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sorak-sorai paling dahsyat buat Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Sungguh kaulah Tuhan yang menyatakan kemenangan dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu tercurah. Tetap bertepuk tangan. Pa, 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 pa. Hey, hey. Terima kasih Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhampas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai
namanya, sungkan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Kami percaya kuasa-Mu datang Tuhan. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh, ajaiban terjadi. Tetap bertepuk tangan di atas kepala. Hey, hey, yeah. Oh, oh. Oh, well, oh, oh, well, oh. Oh, well, oh, oh, well, oh. Terima kasih Tuhan, kasih kuasa dan sukacita mengalir. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi. Declaración. 1, 2, say. Nyalakan. Ku nyanyi oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh, ajaiban terjadi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu telah tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami yakin hidup kami aman. Hidup kami kuat karena kami punya Tuhan yang besar. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Dan di ibadah kali ini kami mau bersepakat bersama-sama. Percaya kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu. Sungguh kami hidup karena kami percaya Tuhan, percaya kepada Tuhan yang besar. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sekalipun kami tidak akan menyerah Tuhan, meski kami ada dalam kesesakan, karena kami punya Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Mari bersama-sama dengan iman percaya nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dan sekali lagi kita makin berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, akan sembah-Mu, akan puji-Mu bagi Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Mari sama-sama nyatakan kemenangan dari-Mu. Tuhan yang
Tuhan Allah kita sekali lagi penuh kerinduan. Nyatakan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami mengangkat tangan kami, mengarahkan hidup kami kepada Tuhan pagi hari ini. Sebagai tanda dan bukti penyerahan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, melebihi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Hati kami terbuka, hidup kami terbuka. Biarlah Tuhan yang terus berbicara dan berkarya di tengah-tengah setiap kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pekerjaan yang baik yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini, kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan akan mengubah sikap hati kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, shalom. Haleluya, sekali lagi mari kita beri senyuman yang terbaik, salam yang terbaik kepada kanan kiri kita pagi hari ini. Katakan siap terima berkat Tuhan pagi hari ini, haleluya. Ya puji Tuhan, sebelumnya kami rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah pagi hari ini. Di sebelah kanan saya apakah ada? Apabila ada, Bapak Ibu Saudara dapat mengangkat tangan dan nanti penerima jemaat akan melayani Bapak Ibu Saudara. Di sebelah kanan saya apakah ada? Kanan bawah? Ada? Ya. Di sebelah kanan atas apakah ada? Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada ibadah pagi hari ini. Ya. Oke. Di sebelah kiri saya, apakah ada? Apabila ada, Bapak Ibu Saudara dapat mengangkat tangan. Ada pagi hari ini? Belum. Di sebelah kiri atas saya, apakah ada? Ya. Puji Tuhan, belum ada. Ya, sebentar kita akan menyaksikan breaking news untuk minggu ini. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Welcome to Breaking News Bethel Area 2023.
Halo saudara yang kasih Tuhan, pernahkah Anda mendengar bahwa kita akan semakin serupa dengan orang yang selalu dekat dengan kita? Ada benarnya. Demikian juga ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, kita akan semakin serupa dengan Dia. Oleh karena itu, jangan lewatkan kegiatan-kegiatan gereja yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Langsung saja berikut serangkaian informasi kegiatan gereja yang terangkum dalam Breaking News Battle Area, Minggu 19 Maret 2023. Kami informasikan kepada semua jemaat yang memiliki anak-anak bahwa tim gereja ramah anak Battle Area akan mengadakan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan umum, mata, dan gigi. Besok pada hari Minggu 26 Maret 2023 pukul setengah 8 pagi sampai 11 siang di ruang serbaguna. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan pelayanan ini untuk putra-putri Anda. Creative Media Ministry membuka kesempatan kepada jemaat Battle Area yang memiliki talenta di bidang media dan rindu melayani di bidang LCD, kamera, fotografi, lighting, mixer video, presenter, desain, dan editor. Anda dapat mengambil formulir di lobi utama. Syarat menjadi pelayan yakni jemaat Battle Area aktif, sudah dibaptis, sudah berkomsel, dan sudah mengikuti kelas Saya Pengikut Yesus. Dalam setiap kesulitan, Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam setiap ketidakmampuan, Tuhan memberikan pengharapan. Dalam setiap kelelahan, Tuhan memberikan kekuatan. Dalam setiap doa, Tuhan memberikan jawaban. Oleh karenanya, libatkan diri Anda dalam doa rendaman profetis dan menara doa GBI Nasional yang akan diadakan pada hari Jumat 24 Maret 2023 pukul 6 sore bertempat di ruang serbaguna Battle Area Salatiga. Ibadah Raya Minggu 26 Maret 2023 di GBI Johar pukul 6 pagi dan di GBI Battle Area pada pukul 7 pagi, setengah 10 siang, dan pukul 5 sore akan dilayani oleh Pendeta Aldi Rahmat Teja dari GBI Bali. Alami dan rasakan persekutuan dengan Tuhan secara luar biasa di setiap jam ibadah yang ada. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk memberi, itu tandanya Tuhan sedang membukakan pintu untuk memberkati. Untuk itu, jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan yang terbaik sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Setelah ibadah, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera, atau dapat scan QR yang berada di pintu keluar Battle Area. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat melanjutkan ibadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semua, Shalom. Puji Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan ya. Kita sehat, kuat, dan boleh datang ke rumah Tuhan. Ada beberapa pengumuman tambahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, seperti saya sudah sampaikan di minggu pertama, saudara-saudara Maret, bahwa kita punya kerinduan untuk memperbaiki sound system dari gereja kita. 12 tahun lalu ketika sound system ini dibeli, kita membeli satu rangkaian sound system yang sederhana saja, yang pokoknya bisa hidup dan memfasilitasi ibadah kita. Tapi setelah 12 tahun, kebutuhan mulai berkembang dan kita ingin bisa perbaiki untuk tata suara kita sehingga bisa melayani jemaat dengan lebih baik. Karena itu bagi Bapak Ibu yang mau ikut menabur dalam pekerjaan pengadaan sound system, Anda bisa ambil amplop tulis untuk sound system gereja atau lewat BCA, saudara sekalian Anda bisa transfer dan memberikan catatan untuk sound system gereja. Anggarannya saudara sekalian mungkin sekitar 700 juta, kita sudah ada 500 juta dari gereja itu nabung, saudara udah lama nabung dan tahun-tahun ini kita sudah lebih siap untuk pengadaan. Dan bagi Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan bisa menabur dengan sukacita, jangan berat hati, menabur saja dengan penuh sukacita. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, Anda bisa mengikuti program-program pemuritan di gereja, termasuk yang besok Rabu tanggal 22
Maret akan ada, yaitu tentang pria sejati. Ya, jadi saya nggak tahu apakah slotnya sudah terpenuhi. Ada di mana pengurus kaum pria gereja kita? Boleh lambe-lambe tangan kalau ada ya. Jadi kalau Anda bisa cari keterangan bagi para pria, hari Rabu itu adalah hari libur. Anda bisa mendaftar untuk mengikuti pemuritan pria sejati dan menjadi berkat buat kita semua. Nah, sekarang kita akan mendoakan satu keluarga yang diberkati Tuhan dengan Ananda, ya, Pak Niko, Yosafat Niko Mahardika, silakan hadir, dan Ibu Nunun Indriani, diberkati Tuhan dengan anak, ya, Naura Bel, Jocelyn Lois Mahardika. Mari hamba-hamba Tuhan langsung berdiri. Kita bersama-sama akan mendoakan dan mendukung keluarga yang diberkati Tuhan ini di dalam segala kemurahan Tuhan, ya. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara sekalian. Kami bersyukur bersama dengan Pak Yosafat Niko Mahardika dan Ibu Nunun Indriani yang diberkati Tuhan, Ananda Naura Bel, Jocelyn Louis Mahardika. Kami bersyukur mereka telah menantikan berkat Tuhan ini untuk beberapa tahun dalam hidup mereka, dan hari ini sudah lahir Tuhan, Naura Bel yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, izinkan kami hamba-hambamu mengangkat tangan demi nama Tuhan dan memintakan berkat Tuhan bagi Naura Bel. Hari ini Naura Bel, turunlah segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sejak engkau kecil. Engkau bayi sehat, engkau bayi kuat, engkau bayi penuh berkat Tuhan, engkau bayi penuh kemurahan Tuhan, engkau penuh kebaikan dari Tuhan, sehingga dalam beberapa tahun engkau bertumbuh kuat, sehat, dan segar di dalam berkat daripada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mengincar hidupmu kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus, dan kami lindungi engkau dengan kuasa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan bertumbuh hikmatmu, dikasih oleh Allah dan dikasih oleh manusia. Engkau akan mengenal Tuhan sejak engkau kecil. Engkau mudah dididik dalam jalan Tuhan, sehingga menjadi gadis kecil yang takut akan Tuhan dan memuliakan namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, Naura Bel, Tuhan Jocelyn Louis Mahardika yang diberkati oleh Tuhan. Kami tumpangkan tangan juga kepada papa mamahnya, Pak Niko, Tuhan Mahardika, dan Ibu Nunun. Hari ini kami berkati dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup kedua orang tua ini. Bapa, engkau membuat mereka menjadi pasangan yang semakin indah, serasi dalam kasih satu dengan yang lain, oleh karena mereka sama-sama takut akan Tuhan. Dan dari situ mereka bertumbuh rohaninya untuk mempengaruhi anak Tuhan Naura Bel di dalam berkat dari Tuhan. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan, kami berkata berhasil dalam nama Yesus. Tercukupi, bahkan berkelimpahan segala kebutuhan yang ada di dalam keluarga, sehingga mereka dapat menyelenggarakan kehidupan yang baik di kota Salatiga dalam berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati cita-cita Pak Niko dan Ibu Nunun. Apa yang belum tergenapi boleh Tuhan berkati di dalam nama Yesus, sehingga mereka dimampukan menerima semua berkat Tuhan dengan segala kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan bersyukur kami menaikkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Juga kami siapkan hidup kami untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Bethel Area bersama kita berkata, beri tepuk tangan buat keluarga yang diberkati Tuhan ini. Pak Niko dan juga Ibu Nunun yang diberkati Tuhan, dan dari gereja akan ada akta penyerahan anak hari ini yang mencatatkan peristiwa penuh berkat Tuhan. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan ya di minggu ketiga Maret ini. Saudara, ada tema khusus tentang pemuritan, tapi kita ingin menyambungkannya dengan apa yang telah kita lakukan selama 40 hari yang lalu, yaitu kita telah merenungkan dengan komunitas. Karena itu pagi ini kita akan merenungkan sebuah judul firman Tuhan, yaitu tentang komunitas pemuritan. Saudara-saudara, komunitas pemuritan. Ini yang menjadi tema kita. Saya berdoa supaya Anda boleh mendapatkan berkat Tuhan yang penuh pada kesempatan pagi hari ini. Matius 28 ayat 19-20 menjadi ayat yang mengawali perenungan firman Tuhan. Alkitab berkata, kita baca bersama-sama yuk, 2 ayat ini katakan 2-3. Karena itu katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, saudara-saudara, beberapa bulan ini kita merenungkan tema-tema besar ini, more like Jesus, lebih seperti Yesus, dan kita belajar dari beberapa waktu lalu bahwa kita bisa menjadi lebih seperti Yesus lewat
saudara sekalian, pemuritan di dalam hidup kita. Lalu bulan Februari kita mulai masuk tentang komsel, kita berjuang masuk dalam komunitas-komunitas, dan di minggu ini sekali lagi kita akan menggabungkan dua tematik ini, bagaimana kita memiliki satu komunitas tapi komunitas pemuritan. Ya, bukan sekedar komunitas yang sekedar kumpul saja. Nah, dari ayat ini yang pertama ingin saya tekankan adalah bagaimana sekali lagi Yesus itu mencari murid. Yesus tidak pernah mencari saudara pengikut umum. Yesus tidak mencari fans, orang yang fanatik kepada dia, tapi tanpa bertumbuh dalam hidup rohani mereka. Yesus mencari murid. Bahkan dalam ayat ini, perhatikan saudara, Yesus sangat memberkati pemuritan. Alkitab berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu patokan yang sangat jelas. Dan saudara-saudara, Yesus berkata, pergilah, baptislah, ajarlah. Nah, yang paling akhir bagaimana kita tahu bagaimana Yesus sangat menyukai pemuritan dan akan memberkati setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan pemuritan. Alkitab berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara-saudara, kalau Anda mau jadi orang yang diberkati Tuhan, Anda perlu tahu apa yang disukai oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau mau jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, Anda perlu tahu apa yang disukai oleh Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Anda orang tua, Anda punya beberapa anak, Anda sayang semua anak, tapi Anda tahu ada beberapa anak Anda yang Anda senang kasih perhatian khusus, bahkan mungkin kadang-kadang lebih dari yang lain. Atau mungkin Anda punya karyawan, Anda punya banyak karyawan, Anda tapi punya 1-2 karyawan yang Anda senang memberkati mereka khusus. Tanpa diminta tahu-tahu Anda kasih mereka bonus, tanpa diminta tahu-tahu mereka Anda kasih sesuatu. Ya, dalam bulan ini Pak CC, saudara, bulan-bulan ini saya dengan Pak CC selesai pelayanan di BPD. Ya. Dan nanti Maret 28 akan ada pemilihan ketua baru, saudara. Nah, dalam rangka menyambut sidang para pendeta besok itu, ya, Pak CC harus menyediakan ratusan surat. Hari Jumat kemarin ketika saya pulang, saya minimal tanda tangan 50 dokumen. Ya, padahal sepanjang bulan ini Pak CC sudah mengerjakan ratusan dokumen, sudah bertumpuk-tumpuk dokumen, dan saya tanda tangani sampai tangan saya pegel. Nah, melihat dia kerja seperti itu, saya senang sama pekerjaannya Pak Sisi. Lalu saya telepon bendahara saya di Semarang. Tolong Pak Sisi diberkati sedikitlah. Dia sudah kerjain ratusan surat, ya, membantu BPD kita, membantu saya, ya. Saya tidak bertugas mengeluarkan berkat keuangannya, saya cukup telepon, kasih sekian, kirimkan kepada Pak Sisi. Saudara sekalian, kenapa saya kerjakan itu? Karena saya senang, ya. Ada orang kerja keras, ada orang kerja baik, dan menurut saya ini layak diberkati. Anda juga begitu, saudara-saudara sekalian, ya. Anda punya mungkin karyawan, Anda mungkin punya anak, orang-orang yang berkenan di hatimu, kadang tanpa meminta. Perhatikan, tanpa meminta Anda sudah mengalirkan berkat. Satu teman saya yang dari Bali, dia ditarget perusahaannya tahun ini 100 miliar, harus marketing jualan 100 miliar, ya. Dan tahun lalu dia jualan 80 miliar dan sudah berhasil. Bosnya sayang sekali, gak minta. Kemarin saya ketemu waktu ke Bali, gak minta apa-apa, saudara sekalian, ya. Ketika bosnya tahu dia punya kebutuhan, bosnya dengan cepat memenuhi kebutuhannya. Nah, prinsip yang sama, perhatikanlah, kita bawa dalam pengertian kepada Tuhan Yesus. Tampilkan ayat tadi, ya. Yesus berkata, dan ketahuilah, besarkan ayatnya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu, aku memberkati kamu sampai akhir zaman. Kita bisa sangat yakin, saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati orang-orang yang setia di dalam pemuritan. Yang setuju menangkap, katakan amin. Nah, pemuritan itu dapat terjadi lewat berbagai macam cara. Di gereja kita pemuritan
terjadi lewat SPY. Kemarin mungkin ada sekitar 50 peserta SPY di tempat ini dilayani dari jam 8 sampai jam 4 mengikuti champion gathering. Itu salah satu cara pemuritan di gereja kami. Besok Rebo para pria ikut modul pria sejati. Para wanita di gereja ini ikut modul wanita cakap berdampak UMKM ya, usaha mikro menengah ya, usaha mikro kecil menengah. Kemarin kita kumpul, saudara, kita lakukan upaya-upaya pemuritan. Pemuritan terjadi bisa lewat mentoring ya, pribadi, one on one, tapi pemuritan juga bisa terjadi lewat komunitas, lewat komsel. Nah, ini yang kita mau belajar sedikit lebih mendalam pagi ini. Kalau begitu, jika pemuritan dapat dikerjakan lewat komsel, bagaimana kita melakukan pemuritan dalam komunitas, bagaimana kita melakukan pemuritan dalam komsel. Saudara, kita akan belajar dari dua teks Alkitab ya, di dalam ya Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan nanti kita juga akan melihat Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Nah, Kisah Rasul pasal 11 itu cerita tentang sebuah komunitas jemaat yang lain. Biasanya kita bahas komunitas jemaat yang di Yerusalem. Hari ini ada komunitas jemaat di kota Antioquia. Dan mereka, Alkitab mencatat, di kota Antioquia lah mereka pertama kali disebut sebagai orang-orang Kristen, pengikutnya Yesus, cara hidup berbeda, cara hidup khusus ya. Karena mereka murid-murid Yesus di kota Antioquia, bukan di kota Yerusalem. Di kota Antioquia pertama kali mereka disebut Kristen, murid-muridnya Yesus. Nah, bagaimana saudara mereka bertumbuh menjadi komunitas pemuritan? Pagi ini kita akan belajar 4 hal, tetap buka hati dan pikiran kita untuk berkat daripada Tuhan. Yang pertama, saudara, bagaimana bertumbuh menjadi komunitas pemuritan. Jadi bukan hanya yang kumpul, tapi betul-betul terjadi dinamika hidup pertumbuhan sebagai murid. Yang pertama itu terjadi, saudara, ketika kita terus menjadi orang Kristen yang pergi. Menjadi orang Kristen yang pergi. Menjadi orang Kristen yang selalu sedia berkumpul, saudara, membagikan kabar baik Injil Yesus. Matius pasal 28 ayat 19a berkata demikian, karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Saudara-saudara, sangat jelas bahwa perintah amanat agung Yesus Kristus dimulai dari kata ini, karena itu pergilah. Yesus mendorong kita menjadi orang Kristen yang pergi. Minggu seperti ini kita berkumpul. Minggu seperti ini kita ibadah, minggu seperti ini kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan dan mengalami Tuhan bersama-sama. Tapi setelah itu kita perlu pergi, saudara-saudara sekalian. Karena itu pergilah. Nah, kenapa saudara? Karena komunitas pemuritan ya, atau pemuritan menjadi murid Yesus, saudara sekalian, itu terjadi pertama-tama sewaktu kita pergi memberitakan Injil. Dalam Kisah Rasul pasal 11 dicatat tentang jemaat yang ada di kota Antioquia sebagai berikut. Perhatikan firman Tuhan, Kisah 11 ayat 19 sampai 20. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil, perhatikan, kepada orang Yahudi saja. Kan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, perhatikan, pagi ini kita belajar bersama, orang Kristen mula-mula memang ada di kota Yerusalem saja. Mereka di sana bertumbuh. Ya, Petrus pertama khotbah 3.000, khotbah kedua 5.000, 8.000, bertambah, bertumbuh banyak, bertambah, bertumbuh banyak, hidup dalam komunitas. Tapi rupanya itu tidak cukup. Tuhan berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Maka atas izin Tuhan, bukan Tuhan yang mengadakan, tapi ketika mereka bertumbuh, mereka dianiaya. Dan karena dianiaya membuat mereka pergi tersebar dari Yerusalem. Tapi juga pergi, saudara sekalian ya, ke banyak tempat, saudara, sampai ke Antioquia.
Mula pertama mereka pergi dari Yerusalem, ya, masih saja urusannya sama orang-orang Yahudi. Tapi Alkitab cerita ada di antara mereka yang pergi dan kemudian juga menginjili orang-orang Yunani, sehingga ada banyak orang berbalik kepada Tuhan dan siap menjadi murid Yesus Kristus. Saudara-saudara, di sini kita bisa mencatat bahwa komunitas pemuritan yang ada di kota Antioquia, saudara, terjadi karena ada pemberitaan Injil Yesus Kristus. Ini prinsip yang sederhana yang pagi ini biarlah kita tangkap kembali dalam hadirat Tuhan. Saudara, dengan prinsip sederhana ini ada aplikasi. Karena itu mari Bethel Area Maret minggu ketiga ini, saudara sekalian, kembali terus bangkit menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang sukacita memberitakan Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Sukacita di hidup kita itu harus selalu ada kesempatan. Sukacita membagikan kabar baik, membagikan cerita tentang Yesus, membagikan tentang Kristus bagi orang-orang di sekitar kita dengan satu dan lain cara. Dan juga dari situ kita punya sukacita menjangkau orang-orang lewat komunitas sel. Oh iya, saya lupa. Saya mau mengucapkan ya selamat atas 10 sampai 11 komsel baru yang telah tercipta sepanjang 40 hari lagi. Kita beri tepuk tangan saudara sekalian buat komsel-komsel baru ya. Ada 11 ya. Dan saya juga mau mengucapkan selamat buat sekitar 85 komsel yang sudah ada, yang berjuang mati-matian tidak mudah melayani di komsel. Bagaimana kalau kita beri tepuk tangan buat para PKS kita yang luar biasa ya. Saya tahu di sini itu Evelyn ya, pakai masker ya, berjuang penuh dengan komsel. Saya tahu komsel tidak mudah. Jadi mungkin kita sekarang punya hampir sekitar ya saudara 85, mungkin sekitar 95, hampir 100 komsel. Ada banyak teman-teman saya di sini yang berjuang dengan komsel. Tidak pernah mudah. Saya tahu tidak pernah mudah, tapi kita memang harus melakukan ini. Jumlah kita kalau secara kertas ada 2.500 jemaat dengan anak-anak. Jumlah yang sangat banyak sekali. Gak mungkin dilayani 1-2 orang hamba Tuhan. Karena itu adalah logis kita berpikir strateginya. Orang-orang harus berkumpul di kelompok-kelompok kecil. Dan sekali lagi terima kasih buat para PKS yang tidak mudah telah berjuang kerepotan ya melayani jiwa-jiwa. Saudara, saya sangat tahu Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Alkitab berkata Tuhan siap memberi upah. Upahmu besar di surga, itu benar. Anda sedang dinanti dengan upah. Orang yang melayani itu punya upah khusus. Tuhan itu adil. Tuhan itu tidak, saudara sekalian ya, istilahnya Tuhan itu memperhatikan kita satu demi satu. Saya sungguh-sungguh berterima kasih untuk pemimpin-pemimpin kelompok sel. Tapi hari ini mari para pemimpin kelompok sel, orang-orang yang sudah ada dalam komsel, pastikan komsel kita bertumbuh menjadi komsel pemuritan. Bukan sekedar komsel biasa. Kumpul itu hanya awal, tapi setiap kali kumpul kita punya visi daripada Tuhan. Komsel pemuritan. Karena itu kita memang perlu terus sukacita menjangkau, terus sukacita melayani jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa di dalam melalui komsel. Yang kedua, Alkitab berkata bagaimana kita bertumbuh menjadi komunitas pemuritan. Ya, kita pakai rumus dari Matius 28. Ayat 19 sampai 20, yang kedua jadikanlah. Yang pertama pergilah, yang kedua jadikanlah. Alkitab berkata demikian saudara, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19a. Kata murid berasal dari bahasa Yunani mateteo, saudara. Artinya bahasa Inggris yang dekat dengan terjemahnya adalah become a pupil, to disciple, enroll as scholar, be disciple, instruct, teach. Saudara-saudara, kata-kata murid mateteo ini ya terjadi karena ada pengajaran, karena ada belajar bersama. Karena itu bagaimana kita menjadi komunitas pemuritan. Yang kedua itu terjadi waktu ada pengajaran firman Tuhan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah kita. Nah, kita lihat contohnya sekali lagi di jemaat Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat yang ke 26 ya.
Saudara, ketika Antiokhia mulai datang, mulai banyak orang percaya, Alkitab bilang jemaat di kota Yerusalem, pimpinan-pimpinannya mengutus Barnabas ke sana. Barnabas melihat ke Antiokhia, banyak orang Kristen sudah mulai bertumbuh, hatinya senang. Lalu Alkitab bilang dia pergi ke Tarsus cari Saulus. Saulus ini termasuk orang yang awal-awal bertobat, tapi dia itu orang Yahudi pintar, pendidikan agamanya pintar. Jadi diambil sama Barnabas, dibawa ke saudara sekalian Antiokhia, dan Alkitab berkata ini yang mereka kerjakan selama setahun. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat Antiokhia itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di Antiokhia ya, orang-orang melihat ada satu cara hidup yang berbeda, ada sebuah gaya hidup yang berbeda, ada sebuah ajaran hidup yang berbeda. Dan disitulah semua orang di luar mereka berkata, itu orang Kristen, saudara-saudara. Nah, komunitas pemuritan itu timbul, saudara. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka telah diajar sebuah cara hidup seperti Kristus. Mereka telah diajar cara hidup serupa Kristus di kehidupan mereka. Karena itu saudara-saudara sekalian, dari pelajaran ini kita menangkap yang kedua, bagaimana komunitas kita bertumbuh menjadi komunitas pemuritan. Hal yang kedua adalah itu terjadi waktu kita saudara sekalian mengajar atau waktu kita menikmati pengajaran firman Tuhan secara bersama-sama sebagai murid Kristus di dalam komunitas. Jadikan komsel kita, siapapun yang ada di komsel, yang belum masuk komsel, kami hanya bisa terus mendorong saudara sekalian. Ini cara hidup yang benar, di Salatiga masuk komsel, pergi ke Jakarta masuk komsel, pindah Surabaya masuk komsel, cari komunitas orang percaya. Jangan cuma datang-datang saja umum-umum di gereja, yang cuma datang 2 jam pulang dan tidak punya siapa-siapa, saudara-saudara sekalian. Dan masuk dalam komunitas, bersama-sama pertumbuhkanlah komsel kita menjadi komsel pemuritan, ya, yaitu caranya ketika kita bertumbuh bersama lewat mendalami firman Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat satu contoh ya, mungkin media bisa bantu siapkan Kisah Rasul 17 ya. Ada satu ayat khusus yang saya mau buka, minta tolong Kisah Rasul 17 ayat 11. Alkitab mencatat ada satu jemaat yang Alkitab bilang baik. Jemaat itu jemaat yang ada di kota Berea. Kalau nggak salah minggu lalu hamba-hamba Tuhan sempat membahas tentang jemaat kota Berea ini. Ayat 17 Alkitab berkata orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu, next dikatakan, benar demikian. Saudara, ini komunitas pemuritan. Di Berea itu komunitas pemuritan. Mereka terima firman, tapi tidak hanya terima, mereka menyelidiki. Ya, kemungkinan ketika mereka menyelidiki, mereka membicarakan, mereka men-sharingkan, mereka mencari contoh-contoh, mereka mencari kesaksian yang sesuai dengan apa yang telah mereka terima itu. Dan dengan demikian, mereka bertumbuh menjadi komunitas pemuritan. Di rumah Tuhan di Bethel area ini, saudara, kita merenungkan firman Tuhan dari bahan-bahan khotbah minggu yang disiaringkan secara lebih mendalam. Saudara-saudara, kita mencoba mencari kebenarannya, mencari dalam nama Yesus penerapannya, saudara sekalian, ya, sehingga kita bisa bertumbuh bersama menjadi murid Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita bertumbuh menjadi komunitas pemuritan. Yang pertama tadi pergi, selalu menyenangi kesempatan memberitakan Injil. Yang kedua mengajar, ya, bertumbuh bersama dalam pengajaran. Yang ketiga kita bilang baptislah, ya, baptislah. Ya, ini yang ketiga, saudara-saudara, baptislah, ya, oke. Ya, saudara-saudara, Alkitab tadi berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya.
Ini tadi dikatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-19b. Ya, dikatakan saudara-saudara sekalian, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kata baptis itu berasal dari kata baptizo. Nah, ini kita sedikit belajar. Arti bahasa Inggris yang dekat, saudara, penting untuk melihat arti asli dari Alkitab untuk kita cari aplikasinya di masa sekarang. Arti saudara baptizo, ya, bahasa Inggris yang dekat dengan terjemahan ini berkata to make whelm, that is fully wet. Ya, jadi baptizo itu artinya ya, melingkupi, membuat melingkupi, ya, karena yang melingkupi itu air, maka keluar kata fully wet, sepenuhnya basah. Use only in the New Testament, dipakai di Perjanjian Baru, of ceremonial ablution, ya, untuk sebuah upacara pembersihan, ya, especially khususnya secara teknik. Ini berbicara tentang the ordinance of Christian baptism, itu berbicara tentang tata cara baptisan Kristen. Nah, saya berhenti sebentar, ya. Anda perlu lihat Alkitab, ya. Saya tidak bermaksud menyalahkan, ya. Saya tahu di gereja kita ada banyak latar belakang, ya. Ada yang telah dibaptis, mungkin percik, silahkan. Ada yang dibaptis dari satu gereja tertentu pakai bendera, jadi dibaptisnya dikibar-kibarkan bendera, monggo, ya. Lalu ada mungkin baptisan-baptisan cara yang lain, silahkan. Saya tidak pernah menyalahkan, tapi saya selalu mendorong kita mengikuti Alkitab. Tampilkan lagi media, terjemahannya sangat jelas. Baptizo dibesarkan, ya, sangat jelas. Terjemahannya adalah berbicara tentang saudara sekalian menjadi basah secara sepenuhnya, fully wet. Makanya memang baptizo, cara baptis, ya, kalau kita ngerujuk Alkitab lu, ya, monggo. Kalau mungkin Anda punya pemahaman yang lain silahkan. Tapi kalau ngerujuk Alkitabnya jelas, fully wet, ya, make whelm, semua basah. Jadi saudara, orang baptizo itu memang harus dicelupkan total. Nanti beberapa sebulan lagi kita akan ada baptisan air, ya. Maka kita akan lihat di bagian belakang mimbar ini, Anda tahu mereka dimasukkan ke air secara penuh oleh hamba-hamba Tuhan. Mereka kemudian dikeluarkan fully wet, total basah, saudara. Nah, yang penting bukan basahnya, tetapi yang penting tentunya adalah makna baptisannya. Makna baptisannya itu apa? Yang pertama, makna baptisannya adalah dibersihkan. Ablution itu tadi bicara dibersihkan, disucikan, hidup lama dikuburkan, dan menerima kehidupan yang baru. Ini makna baptisan pertama yang Anda dan saya sudah tahu. Yang kedua, makna baptisan kedua, nah ini yang berhubungan dengan komunitas pemuridan kita adalah bahwa masuk dalam persekutuan keluarga Kristus. Waktu kita dibaptis, saudara, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu artinya dengan semua orang di dunia yang dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Caranya mungkin bisa beda, tapi formulanya jelas, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua orang yang dibaptis dengan formula itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka dijadikan satu, ya, sebagai keluarga Allah. Makanya kalau kita lihat di Efesus dan lagu sambutan kita kepada orang-orang yang ada di Bethel area, kita berkata, sekarang kita bukan orang asing dan bukan lagi para pendatang. Damai sejahteranya menyatukan kita, katakan, menjadi keluarganya Allah. Saudara, itu pujian ini diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 19-20. Kamu yang dahulu jauh sekarang telah menjadi dekat. Sekarang kita bukan orang asing. Kita dibaptis dalam satu formula, dalam satu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Selama Anda semua ada dalam formula Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka Anda dan saya semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Yang menangkap sampai sini sama-sama katakan amin. Nah, apa hubungannya dengan komunitas pemuritan kita? Hubungannya di sini. Saudara, itulah sebabnya ya, dalam komunitas pemuritan ya, semua murid-murid Yesus harus tinggal bersama dan bertumbuh sebagai keluarganya Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, sekali lagi ya, kita berjuang. Sekali lagi saya sampaikan, kalau masih tahun depan kita masih hidup dan atas izin Tuhan tentunya Februari kembali kita akan gemakan ya, dan bahkan sepanjang tahun ini tanpa menunggu Februari 2024 ya, kita akan terus menggemakan orang-orang hidup dalam komunitas, orang-orang berjuang dalam komunitas. Sekali lagi kita bersyukur untuk berarti sekitar 95 komunitas di gereja kita. Masih jauh dari harapan ya. Kita berdoa buat 300 komunitas sel, saudara-saudara sekalian. Kita baru sekitar hampir 100. Dan tidak mudah hidup dalam komunitas. Ada yang datang, ya. Ada yang pergi, benar. Tapi kita, kalau mau bertumbuh menjadi komunitas pemuritan, semua murid-murid Yesus tadi, pertama, harus suka menginjil. Yang kedua, saudara-saudara, belajar bersama firman Tuhan. Dan nomor 3, mereka tetap harus tinggal dalam komunitas. Bahkan saya mau coba siap-siap ya, ucapkan satu kalimat dengan berani. Menurut saya, orang Kristen yang baik yang tidak tinggal dalam komunitas, perhatikan, mereka belum jadi muridnya Yesus. Sekali lagi, orang Kristen yang baik, banyak orang Kristen yang baik, yang mungkin tahu Alkitab banyak, belajar dari YouTube banyak. Oh ya, mohon maaf, hari ini YouTube kita lagi punya masalah, jadi nggak bisa ditayangkan langsung, saudara sekalian ya. Nggak bisa di streaming, nanti bagikan ya. Ada sesuatu yang sedang terjadi, kita sedang coba perbaiki ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang belajar, mungkin lewat YouTube, hamba-hamba Tuhan luar biasa, hamba-hamba Tuhan baik. Saudara, tidak salah, perhatikan saya berkata tidak salah. Tapi kalau orang Kristen baik itu tidak tinggal dalam komunitas, kalau kita setuju dengan Alkitab, mereka tidak cocok seperti yang Alkitab omongkan. Sekali lagi dalam kasih Kristus, telitilah Alkitabmu dan ikutilah Alkitabmu dan Alkitabku berkata jelas, tinggal dalam komunitas. Karena itu kita perlu belajar tinggal dalam komunitas sebagai keluarga Kristus. Nah, kalau ditanya secara cepat, kenapa tinggal dalam komunitas pemuritan? Minimal ada 3 keuntungan. Kalau tinggal dalam komunitas pemuritan, komunitas pemuritan, komunitas keluarga Kristus, minimal ada 3 keuntungan. Saya catat, saudara, tidak ada di flat. Pertama, kita bisa belajar saling melayani. Itu selalu keuntungan pertama komunitas, belajar saling melayani. Kedua, tinggal dalam komunitas akan menolong kita bertumbuh dalam karakter Kristus secara nyata. Kenapa, saudara? Karena kita tahu di komunitas kita pasti akan memiliki kemungkinan masalah. Nggak cocok satu dengan yang lain. Tapi jawabannya adalah bukan pindah. Orang kalau punya masalah pindah. Itu kalau, apa ya betul gitu kita menyelesaikan masalah. Nggak cocok sama sana pindah, nggak cocok sama sana pindah. Gak cocok lagi pindah. Apa ya betul manusia itu menyelesaikan hidup dengan cara pindah. Menurut saya ketika Anda menyelesaikan masalah tidak dengan cara yang sesuai Alkitab, kita nggak bertumbuh seperti yang Yesus inginkan. Kita tidak bisa more like Jesus. Hanya di komsel, ketika mungkin kita diizinkan ada masalah, kita belajar menyelesaikannya. Saudara-saudara sekalian, di komunitas manapun itu ada masalah. Saya menghadapi rapat nanti 28 Maret, rapat Zoom ya, diminta melakukan pengarahan sebagai ketua BPD. Ternyata ada yang tersinggung sama saya. Ketika saya tahu dilapori ada yang tersinggung sama Pak Gideon, oh enggak apa-apa, saya belajar menyelesaikannya. Saya ketemu dengan orang itu Sabtu yang lalu, duduk bersama. Nah, kalau cara saya sekarang menyelesaikan masalah seperti itu, Pak, sorry ya,
saya dengar kamu tersinggung sama saya minta maaf tentang perkara itu. Saudara udah langsung lakukan firman aja, belajar rendah hati, mengakui kesalahan. Apakah nanti Pak Gideon akan bicara lebih jauh kepada orang ini? Jelas, ya. Karena tentu kita harus membicarakan. Tapi titik awal saya cuma bilang, Pak, minta maaf ya, sempat tersinggung sama saya. Nanti kita akan bicarakan lebih lagi ya Pak, tapi sekarang saya minta maaf kalau menyakiti hati Anda. Selesai. Saudara, kita belajar terus bertumbuh seperti Yesus ya. Mungkin orang bisa berkata, kamu selesai, tapi saya belum selesai. Ya kita terus belajar menyelesaikan ya masalah-masalah, bertumbuh dalam karakter Kristus secara nyata dalam komunitas. Keuntungan ketiga, saudara, terakhir ya, mengapa tinggal dalam komunitas pemuritan? Belajar saling melayani, bertumbuh dalam karakter Kristus, dan sekali lagi tinggal dalam komunitas pemuritan keluarga rohani, sebab kita akan mendapatkan dukungan rohani, dukungan, supporting system yang tidak hanya keluarga saja, yang lebih besar dari keluarga tersedia bagi kita dalam komunitas rohani. Nomor 4, yang paling akhir, bagaimana bertumbuh dalam komunitas pemuritan? Yang pertama, pergilah. Harus memulai dengan penginjilan. Komunitas harus menjangkau. Murid-murid Yesus keluar membagikan Injil. Sebisa mungkin terus membagikan Injil kepada orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, saudara, jadikanlah murid. Belajar firman Tuhan bersama-sama di komunitas. Yang ketiga, baptiskanlah. Artinya masuk dalam keluarga Allah. Dijadikan satu dalam keluarga Allah. Nomor 4, yang paling akhir, Alkitab mengajarkan bagaimana bertumbuh menjadi komunitas pemuritan. Yesus sendiri berkata, ajarlah. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bagian A, kita baca bersama-sama ayat ini ya. Saudara sekalian ada di depan ya. Ya, kita baca bersama-sama kalimat yang di atas. Katakan 2-3. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adalah Yesus. Perhatikan sekali lagi, rumah Tuhan Bethel Area adalah Yesus yang berkata, setelah kamu pergi, lalu jadikanlah, kamu kemudian baptiskanlah saudara, kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Komunitas pemuritan akan terus bertumbuh melalui atau di dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata terus ya, ajar mereka belajar melakukan segala perintah Yesus ya. Kalau disimpulkan saudara, perintah Yesus yang mana saja saudara ada di sini ya. Perintah Yesus, belajar melakukan perintah Yesus, perintah untuk saudara membagikan Injil, perintah tinggal bersekutu, perintah belajar bertumbuh menjadi murid Yesus, perintah belajar melayani, perintah belajar menyembah. Saudara-saudara, ajar teman-teman ya, bersama-sama kita belajar saudara-saudara. Dan yang paling penting, salah satu tujuannya adalah di sini, bahwa murid yang telah belajar, saya sama Anda yang sudah belajar, kita perlu mulai kemudian belajar mengajar murid-murid yang lain. Makanya di gereja kita itu ya, kalau saya lihat ada orang-orang yang kerohaniannya sudah cukup, ya sudah baik, sebetulnya targetnya adalah simpel, bertumbuh menjadi orang yang memuridkan, ya bertumbuh, ya bahasanya apa Pak Gideon? Buka okomsel, buka okomsel. Buka komsel. Wah, kok sulit ya Pak memimpin komsel? Sulit itu saudara mungkin karena apa ya namanya? Kita tidak memandang dari jauh. Tapi saudara, kalau kita sudah masuk di dalamnya, tentu ada suka, ada duka maksud saya, tapi juga ada sukacitanya. Tidak sesulit yang kita bayangkan saudara-saudara ya. Ya, kita membagikan kehidupan, kita belajar membagikan apa yang telah kita dapat ya. Aplikasinya adalah saudara-saudara kita dimuridkan untuk belajar memuridkan orang-orang di sekitar kita. Ini cara hidup Kristen yang benar. Kalau sampai bertahun-tahun ini Anda hanya terus menjadi murid, satu step lagi maju ke depan. Sekarang memuridkan. Dan jangan berkata aku wis tuwa ya. Di Solo, di GB Keluarga Allah, pada tahun-tahun pertama pengembangan kelompok sel mereka yang luar biasa, itu ada pemimpin-pemimpin kelompok sel wanita-wanita umur 60 tahun, bahkan ada yang 70 tahun, orang-orang sederhana
yang tidak terlalu pintar ngomong, tapi hatinya jangkau jiwa, kumpulkan doa, nyanyi, nyembah. Firman bahannya udah disediakan dari gereja, dibahas sama-sama. Wanita-wanita 60-70 tahun itu di Solo, menurut kesaksiannya, telah mengembangkan 5-7 komsel yang lain. Orang-orang sederhana saja. Tapi dengan hati yang berkobar-kobar bagi Tuhan, pengen membagikan Injil Kristus dan bertumbuh menjadi murid Tuhan. Selalu menjadi pertanyaan kita, apakah kita mau bertumbuh menjadi komunitas pemuritan? Dan sebagai kesimpulan hari ini, saudara sekalian, mari saudara bangunlah komunitas sel kita menjadi komunitas pemuritan. Ini lebih dari sekedar komsel biasa. Ini lebih daripada sekedar perkumpulan biasa. Komunitas pemuritan, dia menginjil, dia menjadikan orang-orang murid Yesus. Dia tinggal bersama sebagai keluarga dalam Tuhan untuk mengajar sehingga dapat membagikan lagi kepada orang banyak apa yang Yesus perintahkan bagi hidup kita. Saya berdoa supaya Anda menangkap pesan Tuhan hari ini dan bersyukur mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami arahkan hidup kami kepada Engkau. Kami percaya Engkau yang menuntun gereja ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dan kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari katakan bersama-sama. Kawannya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi, ku rindu setiap waktu, mari bersama-sama. Come on. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau, Yesus, Kau yang ku pegang. Mari bangkit berdiri bersama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Rindu setiap waktu. Come on. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh Tuhan. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari sembah Dia Tuhan kita. Yesuslah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau
Sebut namanya Yesus. Sebut Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Berdaulat atas hidupku. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Musik sembah Tuhan. Apa yang kita lakukan di Bethel area ini adalah menyenangkan hatinya Yesus, Tuhan dan Raja kita. Yang setuju katakan amin. Kita berjuang melakukan firman-Nya bukan dengan kekuatan kita, tapi dalam anugerah-Nya. Kita percaya ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan, dan kita lakukan dengan belajar gembira karena kita mengakui Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja bagi hidup kita. Dan perhatikan saudara, Anda yang hidup ikut firman Tuhan, Matius 28 ayat 20 tadi berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan tentang pemuritan inilah, Tuhan akan berkenan atas kehidupanmu. Dan Tuhan sendiri akan membela hidupmu. Tuhan sendiri akan mencurai engkau dengan berkat yang daripadanya. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Biarlah orang itu adalah Anda dan saya, dipelihara, ditolong, diberkati, dikuatkan Tuhan sampai pada akhir zaman. Sebelum kita pulang, mari jemaat kita nyanyikan referen lagu ini sebagai penyembahan kita, sebagai ungkapan hati kita, dedikasi kita kepada Tuhan. Jemaat katakan referen lagu ini, Engkaulah Tuhan, katakan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup. Panggil namanya Yesus. Jemaat sekali lagi katakan Yesuslah, Yesuslah, oh Yesuslah, berdaulat atas hidupku. Oh, mari angkat hati kita, angkat tangan kita di akhir ibadah ini. Kita pulang. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi, angkat hati kita, angkat tangan kita dan katakan, Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat, 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 berdaulat
Mari angkat kedua tanganmu, engkau jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan ada dalam kehidupanmu dan Tuhan mengasihimu. Dan lihatlah ini lagi, ketika engkau terus bergerak dalam firman Tuhan, engkau belajar memperjuangkan pemuritan dalam hidupmu. Itu adalah satu perintah yang mengandung janji. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Diberkatilah kita yang setia kepada pemuritan ini. Diberkatilah kita yang setia dengan komunitas sel ini. Tuhan memberkati hidup Anda. Turunkan tanganmu. Kami berdoa bagi orang yang berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya dengan bertambah bilangan umur hidup mereka, bertambah semua kemurahan Tuhan dalam hidup saudara-saudara kami ini. Kami mendukung mereka dengan sukacita. Kami memberkati setiap orang yang terus bergerak dengan sukacita untuk membawa pulang punyanya Tuhan lewat perpuluhan, atau mereka digerakkan untuk menabur, untuk sound system. Kami bersyukur mereka berhadapan dengan Tuhan saja. Dan adalah Tuhan yang memberkati mereka dengan segala kelimpahan daripadanya. Terima kasih Tuhan, kalau ada anak-anak kami yang sudah memulai proses-proses ujian, proses-proses persekolahan Tuhan. Mereka adalah anak-anak kami yang diberkati, anak-anak kami yang dimampukan, anak-anak kami yang dikuatkan, anak-anak kami yang cerdas di dalam berkat Tuhan. Sehingga mereka menyelesaikan tanggung jawab mereka pada semester ini dengan berkat dan urapan dan tuntunan daripada Tuhan. Pada akhirnya kami berkati Salatiga dan Indonesia, katakan Shalom Salatiga, Shalom Indonesia, katakan 2-3, Shalom Salatiga, Shalom Indonesia. Berkat Tuhan ada atas Salatiga kami dan juga Indonesia kami di dalam segala berkat dan urapan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia kami maju, Indonesia kami makmur, negara kami baik-baik saja. Tahun 2024 ketika nanti Februari Pak Jokowi turun dari pelayanannya, maka itu adalah kesempatan Pak Jokowi menyelesaikan semua proyek selama beberapa bulan ini dalam berkat daripada Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan dan bersyukur sama-sama, katakan Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik ya, untuk selamanya. Tuhan baik, berkat-Nya seumur hidupku, seumur hidupku. Tuhan baik, oh, Tuhan baik untuk selamanya. Haleluya. Berkat-Nya berlimpah. Tuhan makasih seumur hidupku. Berkat-Nya berlimpah. Ya, seumur hidupku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.